Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat bukan? Ingat, tetap jaga kesehatan, selalu berdoa agar tetap bisa melaksanakan aktivitas dan kewajiban, yaitu proses pembelajaran dengan tentunya didampingi oleh orang tua atau walinya. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anakku yang saya banggakan, pembelajaran tema pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 3, yaitu benda di sekitarku, dengan subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Adapun pemetaan kompetensi dasar dan materi sebagai berikut. Materi yang pertama, PPKN tentang tolong menolong. Pada materi bahasa Indonesia, perubahan wujud benda. Pada materi SPDB tentang membuat kerajinan dengan teknik lipat, potong, dan sambung. Mari kita bahas pembelajarannya sebagai berikut. Nah, anak-anak, pernahkah kamu menolong orang lain? Tentunya pernah bukan? Lalu kapan kamu menolong temanmu? Coba diingat-ingat. Apakah anak-anak tahu apa itu menolong? Mari perhatikan penjelasan dari Bapak. Menolong artinya membantu teman atau orang lain yang mengalami kesulitan. Sedangkan tolong menolong diartikan saling membantu atau bekerja sama dengan orang yang ditolong. Ingat, tolong menolong harus dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tahukah anak-anak keuntungan dari sikap menolong? Setelah mengetahui tentang pengertian menolong, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang apa saja dari manfaat sikap dan perbuatan menolong. Manfaat tolong menolong yang pertama, mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Yang ketiga, pekerjaan berat menjadi ringan. Yang keempat, menumbuhkan kerukunan. Manfaat yang kelima, menghemat tenaga dan biaya. Dan yang terakhir, saling bertukar pikiran dan saling memahami. Pada materi bahasa Indonesia, anak-anak akan mempelajari mengenai perubahan wujud benda. Tapi sebelumnya mari kita pelajari apa itu benda dan berapa macamnya. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud, yaitu 1 benda padat, 2 benda cair, dan 3 benda gas. Sedangkan perubahan wujud benda digolongkan menjadi 6 peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, membeku. Yang kedua, cair. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Dan yang keenam, mengkristal. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Pada gambar tersebut ditunjukkan bagan proses perubahan wujud benda. Tanda panah berwarna merah artinya perubahan benda tersebut yaitu memerlukan kalor atau panas. Sedangkan tanda panah berwarna putih artinya proses perubahan wujud benda tersebut akan melepaskan kalor atau panas.
Untuk perubahan wujud benda dan artinya, simak penjelasannya. 1. Proses pembeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya peristiwa membeku. 2. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya es batu yang dibiarkan lama-kelamaan akan berubah menjadi air. Yang ketiga, menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya, air direbus jika dibiarkan kelamaan akan habis. Peristiwa keempat, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya, ketika menyimpan es batu di dalam gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Itu menunjukkan adanya perubahan wujud benda atau proses mengembun. Yang kelima, menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya di sini adalah kamper yang disimpan pada almari, lama-kelamaan akan menjadi habis. Dan peristiwa yang terakhir yaitu mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya berubahnya uap menjadi salju. Pada kondisi ini biasanya pada saat dingin. Itu anak-anak penjelasan tentang perubahan wujud benda. Mudah-mudahan anak-anak menjadi lebih memahami tentang perubahan wujud benda. Anak-anakku yang saya banggakan, benda dapat kita jadikan sebuah karya yang sangat indah. Tentu banyak teknik yang dapat dilakukan untuk membuat karya tersebut. Kali ini kita akan mempelajari tentang teknik lipat, potong, dan sambung. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar melipat pakaian. Selain pakaian, apa saja benda yang dapat kamu lipat? Banyak benda yang dapat dibuat dengan teknik lipat. Misalnya, benda yang terbuat dari bahan kertas. Kertas dapat dibuat mainan berbentuk topi, hewan, dan lain sebagainya. Biasanya dikenal dengan kerajinan origami. Kertas juga dapat dibuat hiasan dengan teknik potong. Nah, apa itu teknik potong? Teknik potong artinya teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dalam bentuk benda kerajinan. Nah, di sini adalah contoh karya yang menggunakan teknik lipat, potong, dan sambung. Di situ ada karya pembuatan kincir angin dan membuat kerajinan berupa tas dan sebagainya dari sedotan. Itu adalah teknik menggunakan lipat, potong, dan sambung. Bisakah anak-anak kira-kira membuat karya dengan teknik tersebut? Nah, kita praktekkan nanti ya. Alhamdulillah, demikian penjelasan dari Bapak pembelajaran tematik hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Terakhir, Bapak sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Pesan dari Bapak, tetaplah semangat belajar. Tetaplah membaca dengan berulang-ulang materi yang sudah Bapak sampaikan. Disimak kembali dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.